Halo sahabat semua, kembali lagi dengan kita di Adam Setiabudi. Di video kali ini saya akan sharing dari salah satu sebuah konsep ya, semoga bisa bermanfaat, yakni sebuah mindset dan juga logical level of NLP. Jadi ada 4 poin: get the goals, identity, extreme planning, dan spiritual mindset. Ini get the goal di sini apa yang akan kita tuju, atas apa yang tujuan itu dibuat, dan identity, muhasabah atau memahami kemampuan diri kita dan memahami akan kelebihan kita. Adapun untuk kekurangan bisa menutupi akan kelebihan kita, fokus kepada kelebihan kita. Memang semuanya ada yang kurang ya, tapi bisa tertutupi dengan halnya kelebihan kita. Dan kemudian selanjutnya ini adalah extreme planning. Extreme planning ini kita akan sharing extreme planning, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa membuat sahabat semua bisa lebih baik. Dan spiritual mindset ada berbagai macam, tapi di semua agama pasti ada hal yang bisa dilakukan untuk lebih baik. Kalau di agama Islam ya berbagai macam, sholat tepat waktu atau dan lain sebagainya, sedekah dan berbagi gitu. Extreme planning tadi dibagi dengan daily, monthly, yearly, dan udah sih sampai 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, 20, 30 dan seterusnya. Tapi kita berusaha untuk merencanakan, tapi hasil tetap kepada yang di atas. Dan extreme changing ini ada berbagai macam, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, itu kadang kita berfokus pada prosesnya, tapi nggak tahu kita ke mana arah tujuannya. Sebenarnya kita harus menentukan tujuannya. Misal, kalau kita ingin suatu rumah dengan harga yang sampai ratusan juta, ya 700 juta atau 1 miliaran atau seterusnya, itu sebagai target besarnya. Tapi untuk masalah prosesnya, kita bisa memecah berbagai cara sehingga bisa sampai ke situ. Ya, semisal kayak daily, weekly, tadi kurang weekly-nya ya. Jadi ada harian, mingguan, kemudian ada bulanan, tahunan, dan seterusnya. Nah, itu tadi extreme changing itu ada apa aja: vision, identity, value dan belief, dan capabilities, dan behavior environment. Law of attraction, afirmasi, dan NLP itu juga termasuk, karena dan dalam agama Islam pun juga memberikan juga prasangka hambanya sesuai dengan apa ya, sesungguhnya aku tergantung prasangka hamba terhadapku. Jadi apa yang diprasangkakan sesuai dengan prasangka hambanya. Kemudian kita tidak cukup untuk menentukan tujuan juga, kita juga harus membentuk sebuah pikiran kita, sehingga pikiran kita tetap selalu semangat dan selalu bisa kejar untuk sampai tujuannya. Semisal ada pikiran negatif kepada diri kita dan juga ada pikiran positif yang selalu berlawanan dan selalu memberikan self talk atau berbicara dengan diri sendiri ataupun kepada pikiran dan jiwa kita, sehingga kita bisa kadang saya ya pikiran negatif yang saya mau tunda dulu pekerjaannya, tapi pikiran positif, kamu kalau nggak berubah maka kurang lebih baik, bagaimana dengan yang lain gitu ya. Hal yang seperti itu sepele, dicatat saja, karena
resep dari ide yang baik ya, dicatat dan juga dipraktekkan. Meskipun juga kita sudah bisa mengingatnya, ya tergantung diri kita masing-masing. Tapi sejauh yang sampai saat ini, lebih baik mencatat daripada keluar begitu saja ya. Karena waktu juga terus berjalan, pikiran juga gak semuanya bisa tertangkap dengan memori kita. Maka dari itu lebih baik kita menulis dan bisa membantu juga. Pikiran positif dan negatif itu ditulis sebanyak mungkin, sehingga ketika kita lagi down, ketika kita lagi mencari jawaban untuk hal yang negatif, kita bisa melihat jawaban kita ketika positif untuk meraih sebuah tujuan tersebut. Baik, seperti itu. Tadi di breakdown ya, pikiran positif sama pikiran negatif ditulis saja semua apa adanya, jujur saja dengan diri kita, karena yang lebih tahu dan lebih paham adalah dengan diri kita masing-masing. Ya, istilahnya berdamai dengan diri untuk ayo kita maju bareng gitu. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian bagaimana kita membentuk rancangan atau identity yang super gendeng, super amazing, super gila gitu ya. Ini ada identity, kenapa harus diwajibkan? Karena mengenali diri kita itu sangat perlu ya. Mengenali kelebihan kita, mengenali kekurangan kita, sehingga kedepannya kita bisa membentuk suatu sinergi bareng atau bisa membentuk kemampuan kita untuk lebih baik tentunya, sehingga bisa untuk lebih baik lah untuk mencapai tujuannya. Kemudian tadi sudah Adam sharingkan tentang goal. Goal ini ada target-target harian yang perlu kita capai, dan kemudian ada target mingguan yang harus kita capai, kemudian ada target bulanan yang harus kita capai, dan kemudian ada target tahunan yang harus kita capai, dan ada target 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau yang abadi gitu ya. Karena hidup di dunia ini dengan masa waktu yang terbatas, dengan waktu yang begitu berjalan terus tanpa hentinya, maka kita juga harus merencanakan juga. Meskipun itu berat, sangat berat banget, tapi kita harus melakukan. Dan meskipun juga kita ingin mencapai sebuah tujuan, anggap aja itu tujuan netral, tapi itu sudah memiliki kita, sehingga kita tidak terlalu berharap juga, tapi kita harus terus berusaha sehingga tidak terlalu kecewa atas hasil yang akan datang. Jadi tetap berdamai dan bergembira. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi tadi sampai ke tujuan ya, masing-masing di tujuan itu ada daily dimulai dari aktivitas bangun tidur kita sampai tidur kembali. Ya, itu seperti kita belajar di waktu SMP, SMA, SD, SMP, SMA, ataupun di waktu sekolah kita. Itu kan mesti ada waktu jam pelajaran khusus gitu ya, di masing-masing tempatnya. Itu kita bisa buat hal tersebut. Ataupun kita juga saat bekerja itu dibuat aja plotnya, sehingga waktu kerja ada, waktu keluarga ada, waktu ibadah ada, waktu bisnis juga ada. Semua juga terplotkan, jadi tidak terhamburkan waktunya. Meskipun ini berat ya, tapi setidaknya ada capaian-capaian kecil, minimal 3 hal. Itu biasanya lebih mudahnya ya, orang akan lebih mudah. Terus daily ini sedikit tips untuk waktu kerja kita itu jam 7, jam 6 atau jam 5 gitu, mulai sampai jam 12 itu istirahat sebentar. Dan waktu teknisnya itu di jam 2an sampai ke bawah.
dan mulai lagi mutar kembali, tergantung pola jam kerja teman-teman. Begitulah untuk daily ini, sedikit tips per jamnya itu diatur dan kemudian dikasih keterangan saja, lebih mudah. Seperti itulah sahabat semua tentang tujuan dan tadi memetakan ya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu sahabat semua dimanapun berada. Saya akan terus sharing yang bisa sekiranya bisa membantu gitu ya, sekiranya juga bermanfaat dan terus akan berjalan. Sukses untuk kita semua. Jangan lupa untuk bantu untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya, dan like juga dan follow selalu di akun Adam Setiabudi. Stay tune. Saya Adam Setiabudi, terima kasih. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.